Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia. Sejak ditetapkannya batik sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009, maka sejak saat itu, tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Batik pertama kali hadir di kota Bogor sejak tahun 2008, yang diinisiasi oleh Bapak Siswayan Samsudi melalui Batik Bogor Tradisiku. Kemudian baru lahir batik-batik Bogor lainnya, salah satunya batik-batik Bogor di Kampung Batik Cibuluh. Kampung Batik Cibuluh terletak di Jalan Neglasari, Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat. Sejak tanggal 24 Agustus 2019, Kampung Batik Cibuluh diresmikan menjadi kampung wisata. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengenal lebih dekat Kampung Batik Cibuluh yang diinisiasi oleh Ibu Dina Ayu, pemilik Batik Pancawati di Kampung Batik Cibuluh. Awal mula perkembangan batik di Kampung Batik Cibuluh ini sebetulnya sudah dimulai dari tahun 2014, di mana waktu itu saya masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Saya mengikuti sebuah program pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kementerian Perindustrian berupa program wirausaha baru, khususnya di bidang batik. Dari situlah saya mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana cara proses membatik, sampai akhirnya mendapat bantuan hibah dari kementerian. Nah, dari situlah yang saya jadikan sebagai modal awal saya untuk mengembangkan industri batik di Kota Bogor. Karena pada dasarnya Kota Bogor ini kan bukan daerah penghasil batik ya, seperti daerah Pekalongan, Jogja, Solo. Akhirnya kita sangat terkendala sekali terkait SDM yang kompeten di bidang batik. Dan akhirnya tercetuslah pikiran bagaimana kalau misalnya kita ingin menciptakan SDM batik yang kompeten di Kota Bogor dengan langkah memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar Cibuluh awalnya. Akhirnya kita bersinergi lah dengan pemerintah kota untuk memberikan pelatihan dan bantuan kepada masyarakat yang ada di Cibuluh sejak tahun 2016. Dan di tahun 2019 kami telah mengimplementasikan Kampung Cibuluh ini menjadi sebuah kawasan kampung tematik, kampung wisata batik yang ada di Kota Bogor, Bu, sebagai kampung unggulan wisata di Kota Bogor. Nah, itu merupakan langkah kecil kami untuk membantu taraf perekonomian masyarakat yang ada di Cibuluh, khususnya para pengrajin batik yang ada di sini. Dari situ kita coba mengemas ini menjadi sebuah kawasan wisata. Kita membuat sebuah paket wisata yang kita jual ke wisatawan gitu ya, dimana paket wisata ini sebetulnya langkah kecil kita untuk memberdayakan masyarakat yang ada di Cibuluh, baik itu dari sektor batiknya, kulinernya, anak-anak muda yang kita berdayakan menjadi tour guide-nya, dan bagian digital marketingnya. Jadi kami ingin adanya program ini tuh bisa berkesinambungan. Langkah kami untuk memasarkan produk yang ada di Kampung Batik Cibuluh ini pertama dengan cara offline dan online ya, dimana kita mengikuti berbagai event pameran, baik itu di dalam Kota Bogor sendiri maupun di luar daerah Kota Bogor. Lalu kita memasarkan juga melalui marketplace, sosial media, dan kita masih suka juga mengikuti berbagai event-event acara sebagai sponsorship, tujuannya untuk Kampung Batik Cibuluh ini bisa lebih dikenal lagi di masyarakat luas. Lalu kita bekerja sama juga dengan BUMN, terus dengan program-program CSR lainnya, supaya Kampung Batik Cibuluh ini bisa berkembang. Di tahun 2021 di masa pandemi kita mendirikan sebuah koperasi bernama Koperasi Kampung Batik Cibuluh. Tujuannya untuk membantu para pengrajin batik di sini agar terus berkarya, terus memproduksi. Yang tujuannya si koperasi ini sebagai suplai bahan baku untuk para pengrajin. Dimana pada saat pandemi itu kan perekonomian lagi sempat stuck ya, dan ibu-ibu pengrajin agar mereka terus berkarya, mereka bisa produksi dan menjual batik, akhirnya kita suplai lah bahan baku dari koperasi. Nah, lalu kita pun bekerja sama secara Ventahelix, di mana waktu itu kita berkolaborasi juga dengan beberapa stakeholder, baik dari akademisinya,
terus dari CSR, dari Basnas RI, terus dari peran pemerintah juga, terus dari teman-teman media untuk saling mensupport agar Kampung Batik Cibuluh ini lebih berkembang dan lebih dikenal. Contohnya dari pemerintah dan dari CSR mereka mensupport bantuan berupa alat-alat penunjang produksi, alat display, beserta bantuan untuk membuat Kampung Batik Cibuluh ini lebih bertema. Lalu dari segi akademisinya, banyak sekali para akademisi itu datang ke sini, hadir ke sini untuk memberikan pelatihan. Jadi untuk pengembangan SDM-nya, baik dari segi knowledge-nya maupun keterampilannya. Lalu yang terakhir dari teman-teman media, mereka mensupport berupa promosi keluar untuk Kampung Batik Cibuluh ini bisa lebih dikenal lagi di masyarakat luas. Kampung Batik Cibuluh memproduksi batik tulis dan batik cap. Berikut adalah langkah sederhana dalam pembuatan batik tulis dan batik cap. Pembuatan batik tulis diawali dengan pembuatan pola batik pada kain. Setelah membuat pola desain, lalu masuk ke proses pencantingan yang menggunakan malan atau lilin yang sudah dipanaskan menggunakan canting. Sedangkan pada proses pembuatan batik cap, kita tidak perlu membuat desain pola terlebih dahulu pada kain, di mana kita akan menggunakan stempel atau cap yang sudah memiliki pola dasar, yang nantinya baru dilakukan pengecapan dengan motif pinggiran dan motif utama di tempat yang diinginkan. Langkah selanjutnya adalah proses pewarnaan. Pewarnaan dilakukan dengan cara mencelupkan kain di dalam larutan pewarna, di mana pewarna yang kita gunakan adalah pewarnaan alami atau pewarna sintetis. Pewarna alami yang ramah lingkungan diperoleh dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar, contohnya seperti daun mahoni, tegeran, jolawe, dan masih banyak tumbuhan yang bisa kita manfaatkan sebagai proses pewarnaan secara alami. Setelah melakukan proses pewarnaan, dilakukan proses ngelorot, yang bertujuan untuk mengelepaskan lilin atau malam pada kain. Melorot dilakukan dengan cara merebus kain di dalam air yang mendidih. Setelah kain dibilas secara bersih, terakhir dilakukan proses penjemuran. Untuk mengurangi jumlah limbah, di sini masing-masing pengrajin memiliki penampungan limbah di dalam sebuah tangki, di mana tangki tersebut bertujuan untuk menampung limbah-limbah dari hasil pewarnaan limbah tekstil. Setelah penuh, tangki tersebut dibawa dan diolah di instalasi pengolahan limbah yang kita buat secara komunal yang ada di Kampung Batik Cibuluh. Di mana instalasi ini merupakan bantuan dari salah satu institusi yaitu BRIN untuk memenuhi baku mutu limbah industri batik. Upaya kita dalam menjaga kearifan lokal ya yang ada di Kota Bogor ini, kita terus berinovasi untuk menciptakan produk-produk unggulan batik khas Kampung Batik Cibuluh dengan fokus mengangkat kearifan lokal yang ada di Kota Bogor. Contohnya seperti cagar budayanya, terus ikon-ikon khas Kota Bogor yang kita jadikan menjadi ragam motif batik yang ada di Kampung Batik Cibuluh ini. Lalu yang kedua, harapan kami semoga masyarakat Indonesia ini lebih bangga untuk mengenakan produk lokal buatan anak bangsa.